Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita diperjumpakan di kanal YouTube GKI Tamiang Layang dalam pelayanan renungan harian yang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 hingga yang ke-39. Ada 3 perikop yang disampaikan dalam perenungan hari ini. Saya tidak membaca ayat per ayat, disilakan saudara-saudara membaca di tempatnya masing-masing. Saya memberi judul renungan pada hari ini, teliti dan pahami terlebih dahulu sebelum bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop pertama ayat 1 ayat 17 sampai 26 diceritakan Paulus sampai di Yerusalem, disambut gembira oleh saudara-saudara seiman di sana, oleh Yakobus dan penetua jemaat Yerusalem. Kemudian mereka berbagi pengalaman keberhasilan dalam pelayanan. Paulus memenangkan banyak jiwa dari bangsa lain untuk menjadi pengikut Kristus. Sementara di pihak Yakobus dan penatua jemaat Yerusalem juga memenangkan ribuan jiwa dari orang Yahudi untuk menjadi pengikut Kristus. Kemudian mereka bersama-sama memuliakan Allah karena keberhasilan tersebut. Hanya saja saudara-saudara kasih Tuhan, nas ini kemudian berubah menjadi sukacita, menjadi kesusahan hati karena mereka mempermasalahkan tuduhan orang Yahudi di Asia bahwa Paulus telah mengajarkan orang-orang Yahudi perantauan supaya mereka melepaskan Taurat Musa, jangan membaptis anak-anak, dan jangan menuruti adat istiadat Yahudi. Untuk membersihkan nama baik Paulus dan menyenangkan hati orang-orang Kristen Yahudi, mereka meminta Paulus untuk melaksanakan ritual pentahiran serta membayar biaya persembahan pentahiran itu untuk 5 jiwa sekaligus, Paulus dan 4 orang yang sedang bernasar di Yerusalem. Saudara, Paulus memilih tidak mau berpolemik. Ia kemudian melakukan apa yang mereka perintahkan. Padahal Paulus tidak melakukan kesalahan yang mereka tuduhkan. Saudara, Rasul Paulus melaksanakan ritual itu. Tetapi ternyata tidaklah menyenangkan hati orang-orang Yahudi di Yerusalem, malah menjadi pemantik kemarahan mereka. Kemudian mereka mengatakan supaya Paulus dihukum. Mereka menyeret Paulus keluar dari bait Allah. Mereka memukuli dia. Pada perikop yang kedua ayat 27 hingga ayat yang ke-26. Tapi beruntung Paulus selamat karena kehadiran kepala pasukan dan prajurit pemerintah yang menangkap, mengikat Paulus dan membawa dia ke markas. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang ketiga, Paulus meminta kepada kepala pasukan untuk boleh berbicara, mengklarifikasi apa yang dituduhkan kepadanya. Dan kepala pasukan prajurit mempersilahkan Paulus untuk berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini disampaikan akan sikap dan tindakan mereka yang tidak hati-hati, tidak cermat memahami masalah yang sedang dihadapi, mengakibatkan kesusahan dan penghukuman kepada Paulus oleh orang Yahudi. Dari nas ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengajarkan dan mengingatkan kita sekalian betapa pentingnya sikap dan tindakan kita yang perlu hati-hati, penuh kecermatan, memahami akar masalah.
supaya kita tidak mendatangkan kesusahan, penderitaan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, dan tidak menyebabkan rusaknya segala sesuatu yang baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa cermat, memahami dan hati-hati dalam bertindak, agar kami tidak mendatangkan susah, penderitaan bagi diri kami dan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Tolong kami untuk melaksanakannya dengan baik dan benar, tidak mengharapkan lebih banyak dari apa yang mampu kami lakukan, tidak meninggalkan tanggung jawab yang harus kami lakukan untuk orang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa beraktivitas hari ini karena mereka sakit dan semua terpapar COVID-19. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi setiap perawatan, upaya mereka untuk sembuh. Satuan yang bekerja menyembuhkan mereka. Upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat para pekerja Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan dalam segenap karya kerja, disertai diberkati oleh Tuhan. Besertakan pemimpin bangsa negara kami dan semua warga bangsa yang mengupayakan kesejahteraan, kenyamanan bersama, diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.